Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik anak sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan juga berolahraga di rumah, serta membantu orang tua. Selain itu, anak-anak sekalian jaga pola makan yang sehat dan rajin cuci tangan, karena sekarang masih pandemi COVID-19 dan tentunya selalu berolahraga. Dan jika keluar rumah silakan jaga jarak. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tentunya kita sudah masuk ya pada pertengahan semester. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa supaya apa nantinya yang kita pelajari dan praktekkan bersama itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada kali ini kita masuk di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dengan subtema 3, tanaman di sekitarku, dengan materi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor, menekuk dan meliuk. Tentunya pada pertemuan kali ini kita akan menirukan gerakan tanaman. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan, tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat mempraktikkan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan, tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Nah, baik. Nah, gunakan dadu untuk bermain menirukan gerakan tanaman. Jadi pada kali ini kita akan mencoba menggunakan dadu untuk bermain menirukan gerakan tanaman. Nah, lemparkan dadu, kemudian tirukan gerakan sesuai gambar yang muncul. Jadi di dadu itu berbagai macam gambar ya, di setiap itu ada nomor 1 sampai 6. Nah, berlatihlah dan pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai gerakan ini. Nah, lakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan ini. Nah, anak-anak sekalian bisa lihat di situ, ini adalah gambar kacang ya. Nah, di situ kita bisa lihat ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan gambar yang berbeda. Tentunya nantinya itu gerakannya pun juga berbeda. Nah, kita akan menirukan gerakan tanaman. Jadi anggaplah yang di sebelah kiri ini adalah dadu ya. Nah, ini bisa juga kita buat dadu sesuai dengan yang ada di sebelumnya tadi, ada gambarnya ya. Kalau yang ini cuman angka saja atau titik-titik yang berjumlah misalkan 2, 3, 6. Kalau yang ini ada tulisan 1, 2, 3-nya dan ada pula gambarnya. Nah,
Yang pertama kita menirukan gerakan tanaman. Kita bisa lihat ini untuk gambar nomor 1. Ketika nanti kita lempar dadu dan muncul gambar nomor 1 atau titik 1 ya. Nah itu kita harus melakukan posisi duduk, kemudian badan membungkuk sampai lantai, tangan di depan muka seperti yang ini ya. Itu kalau kita lempar dadu dan muncul gambar 1. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu ketika muncul gambar 2 atau muncul titik 2 ya pada dadu yang kita lempar. Nah kita harus melakukan yang namanya posisi duduk, kemudian badan membungkuk sampai lantai, tangan dikedepankan seperti yang ini. Jadi tangan ini kita selonjorkan ke depan. Kalau yang muncul adalah angka 2 seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu ketika muncul nomor 3 atau titik 3 seperti ini. Ketika kita lempar dadu dan muncul nomor 3, itu kita harus melakukan yang namanya posisi duduk, tangan di samping seperti ini gambarnya. Dan ini anak yang sedang melakukan yaitu Beni. Sekira seperti itu untuk yang nomor 3. Nah bagaimana dengan nomor 4? Nah ketika nomor 4 dilemparkan dan yang muncul adalah nomor 4, itu kita harus posisi duduk, kemudian tangan di belakang, kemudian badan melengkung ke belakang, pandangan ke atas. Jadi kita pandangan kita mengarah ke atas, kemudian tentunya badan kita ke belakang. Ini ketika kita lempar dadu dan muncul angka 4 ya, seperti ini. Nah kemudian selanjutnya yaitu ketika kita melempar dadu dan yang muncul adalah angka 5 seperti ini dan ada gambar tanamannya seperti ini, maka kita harus dalam posisi berdiri, kemudian kedua tangan diangkat ke atas seperti yang dilakukan oleh Beni. Itu dia berdiri tegak, kemudian tangannya lurus ke atas. Nah kemudian yang keenam yaitu ketika kita melempar dadu dan yang muncul adalah titik 6 atau yang dadunya itu gambar seperti ini dan ada angka 6, maka yang harus kita lakukan adalah posisi berdiri, kemudian kedua tangan diangkat ke atas, dibuka tutup seperti gerakan daun tertiup angin. Jadi tangan kita setelah rapat kemudian dimekarkan atau disejajarkan seperti ini. Saya rasa anak-anak sekalian telah memahami materi kita mengenai gerakan tanaman, khususnya mengenai gerakan tanaman kacang. Nah, gerakan tanaman sungguh indah. Gerakan tersebut dapat dijadikan gerakan tari dan olahraga. Jadi anak-anak sekalian, jika kita melakukannya secara rutin, itu akan membantu kita menjadi lebih kuat dan sehat. Nah selanjutnya yaitu kita akan menirukan gerakan tanaman seperti yang ada di video. Nah gambar ini adalah gambar pohon kelapa. Jadi pohonnya itu tinggi dan kuat. Nah kemudian pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Jadi kita akan menirukan gerakan ini ketika melambai-lambai atau tertiup angin. Nah selanjutnya yaitu gambar ini gambar pohon bambu. Misalkan ini gambar pohon bambu, itu pohonnya tinggi dan gemulai. Jadi pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok, kemudian batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Nah kita akan menirukan pertama gerakan pohon kelapa, yang kedua gerakan pohon bambu. Nah sambil mengenal tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Yang pertama menirukan gerakan tanaman. Ini pohon kelapa ya. Jadi jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kita harus berdiri sendirian. Jadi kita berdiri ketika disebut pohon kelapa. Nah seperti ini praktik yang diperhatikan oleh teman kita. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami karena ini gerakannya sangat sederhana. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon bambu. Selanjutnya ini pohon
kelapa. Cukup berdiri ketika melakukan yang namanya gerakan pohon kelapa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pohon bambu. Jadi jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kita harus berpegangan tangan bersama 4 teman kita. Tetapi jika kita tidak atau hanya sendirian, kita bisa cukup meluruskan tangan ke atas seperti yang dilakukan oleh teman kita seperti ini ya. Jadi contohnya kita akan melihat gerakan dari teman kita mengenai gerakan pohon bambu. Nah seperti ini tanpa bergerak ya. Saya rasa anak-anak sekalian sudah memahami gerakan ini. Nah selanjutnya yaitu angin sepoi-sepoi. Jadi jika guru atau teman kita menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Jadi tidak usah terlalu terburu-buru atau cepat, karena di sini kita disuruh untuk perlahan-lahan saja dalam menggerakkan badan kita ke kiri dan ke kanan. Nah, akan diperhatikan oleh teman kita mengenai gerakan angin sepoi-sepoi. Ya, jadi kita gerakannya perlahan saja membuat badan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu angin badai. Nah, jika guru atau teman kita menyebutkan angin badai, nah kita menggerakkan badan kita ke kiri dan ke kanan secara cepat. Jadi yang tadi itu angin sepoi-sepoi itu lambat. Nah, sekarang angin badai ini cepat ya. Kita harus lakukan gerakannya secara cepat. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman kita. Nah, gerakannya itu harus cepat ya, karena memang angin badai berarti angin yang sangat besar tiupannya. Nah, kemudian selanjutnya dari teman kita lagi angin badai. Nah, jadi gerakannya ya harus dilakukan cepat. Nah, gerakan yang terakhir yaitu pohon roboh. Nah, jika guru atau teman kita menyebutkan pohon roboh, kamu harus jongkok. Jadi tentunya kita harus jongkok ketika teman kita menyebutkan yang namanya pohon roboh. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman kita, ketika disebutkan pohon roboh itu langsung jongkok ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya seperti ini dilakukan oleh teman kita. Jadi juga gerakannya juga jangan terlalu cepat ya, usahakan kita bisa melihat dulu yang bagaimana gerakan pohon roboh tersebut. Nah, misalnya dari teman kita pohon roboh, nah seperti itu. Nah, kita akan melihat gerakan kombinasi ya dari teman kita, mulai dari tadi pohon kelapa, pohon bambu, angin sepoi-sepoi, angin badai, dan pohon roboh. Menirukan gerakan tanaman. 1 pohon kelapa, 2 pohon bambu, 3 angin sepoi-sepoi, 4 angin badai, 5 pohon roboh, 6 menghadap ke depan. Selesai. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi ada tugas ya untuk kita kali ini. Yang pertama, tuliskan cara menirukan gerakan tanaman kacang. Kemudian yang kedua, coba lakukan gerakan tersebut. Nah, seperti itu ya tugas kita pada pertemuan kali ini. Baik, demikian materi kita. Jika anak-anak sekalian belum memahami, silakan amati kembali videonya dan diulangi berulang-ulang. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.